Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Anak seorang anggota polisi di Probolinggo menjadi korban peluru nyasar di punggungnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aparat Polres Probolinggo kini masih menyelidiki asal peluru. Hingga lebih sepekan, Kadek Wisnu, 19 tahun, warga Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut di Surabaya pasca operasi pengangkatan proyektil peluru nyasar yang mengenai punggung hingga tembus pinggul. Anak anggota kepolisian yang berdinas di Polres Probolinggo itu terkena peluru nyasar saat hendak menutup pagar rumahnya pada Selasa pekan lalu. Beberapa saat kemudian korban tiba-tiba merasa kesakitan di punggungnya. Keluarga korban langsung membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Soleh Kota Probolinggo. Namun karena keterbatasan peralatan medis, korban dirujuk ke RSAL Surabaya. Informasi soal insiden peluru nyasar itu sempat ditutup-tutupi pihak keluarga. Namun ketua rukun tetangga di wilayah tempat korban tinggal mengkonfirmasi kebenaran insiden itu sambil menunjukkan kaos dan jaket korban yang telah tertembus peluru. Bahkan menurutnya insiden peluru nyasar sudah 3 kali terjadi di sekitar wilayahnya, namun hingga saat ini belum diketahui asal-usul peluru dan pelakunya. Kejadian ini membuat warga resah. Kenapa? Ada apa, kata orang tuanya. Kok diam aja itu loh. Ternyata setelah dilihat orang tuanya, ini sudah Pak, sininya itu kena tembak. Berdarah ya Pak? Berdarah, jadi bajunya itu bolong? Iya, darahnya banyak keluarnya. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit diperiksa, ternyata lukanya itu agak dalam. Makanya rumah sakit Probolinggo nggak sanggup untuk mengoperasi. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian, pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui dan mencari asal muasal tembakan dan peluru nyasar yang mengenai warga. Nah ini kita dapat informasi, nah baru kita lidik apakah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi tunggu hasil penyelidikan aja tembakan satu. Apakah sudah dilakukan olah TKP begitu kan, pemeriksaan? Nah makanya kan kita lakukan upaya-upaya untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya kejadian. Warga yang tinggal tak jauh dari kompleks Batalion Zeni Tempur itu berharap polisi dapat segera mengungkap asal-usul peluru nyasar tersebut. Dandi Arikofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, diduga kurang konsentrasi saat mengemudikan kendaraan, sebuah kendaraan pickup mengangkut LPG menabrak bagian belakang truk tronton di Jalan Tol Ngawi. Kerasnya benturan mengakibatkan pengemudi pickup tewas di lokasi kejadian. Video amatir merekam sesaat kecelakaan terjadi di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 564, Desa Pelanglor, Kecamatan Kedung Galar, Ngawi, Kamis pukul 12 siang. Pickup warna putih yang mengangkut LPG, kondisi bagian depan ringsek hingga tak berbentuk. Sementara itu kernet pickup panik melihat pengemudinya tewas tergeletak di bawah kabin. Korban tewas dan luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Korban tewas adalah Ahmad Yunus, usia 62 tahun, warga desa Jatiskulon, Kecamatan Monokromo, Surabaya. Kecelakaan bermula ketika pickup yang dikemudikan oleh korban bersama kernetnya melaju kencang dari arah Surabaya menuju Solo. Di lokasi kejadian diduga sopir hilang konsentrasi sehingga menabrak bagian belakang truk tronton yang dikemudikan oleh Arifin, 44 tahun, warga desa Demaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nggak tahu, wong taunya dari belakang kok langsung dor gitu kok. Mas sempat minggir. Ya saya kan jalan pelan-pelan terus tak lihat dari belakang terus langsung saya minggir langsung. Oh. Terus waktu Mas turun tuh gimana? Posisi korban tuh gimana, Mas? Ya, pokoknya posisi korban sudah di bawah kolong mobil. Yang meninggal itu. Ya, kalau yang satunya? Yang kerennya sudah keluar dari kabin. Itu bergerak searah dari arah timur ke arah barat. Yang di depan ada truk Isuzu Giga Tronton. Dari sisi belakang ada truk pickup Isuzu Giga Tronton. Korban berapa orang, Dan? Untuk korban MD 1 orang,
untuk luka ringan 1 orang. Dugaan sementara kan makanya. Untuk dugaan sementara dari kelalaian dari pihak manusianya pengemudinya. Menghindari kemacetan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan, polisi masih memintai keterangan pengemudi truk tronton dan kernet pickup. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang pekerja bangunan tersengat aliran listrik di Magetan. Sempitnya daun jendela dan tingginya bangunan membuat petugas gabungan BPBD dan Damkar mengevakuasi korban menggunakan peralatan tali. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Damkar Kabupaten Magetan berupaya mengevakuasi Eka Yudhistira berusia 22 tahun yang tersengat listrik saat memperbaiki tandon rumah warga di perumahan Bakti Asri Regensi di Kecamatan Sukomoro, Magetan, Rabu siang. Peristiwa terjadi saat korban dan temannya membantu pemilik rumah memperbaiki tandon air yang rusak di lantai 2 bangunan. Namun diduga Yudhistira lupa mematikan aliran listrik saat melakukan perbaikan sehingga korban tersengat listrik hingga pingsan. Teman korban yang berusaha menolong juga ikut tersengat listrik. Tadi kejadiannya katanya pas benerin pelampung untuk toren air, lupa mematikan listrik, akhirnya terjadi konslet kesetrum itu, Pak. Petugas BPBD dan Damkar Magetan yang dihubungi lalu berupaya mengevakuasi korban. Sempitnya daun jendela membuat petugas sempat kesulitan, sehingga harus menggunakan peralatan tali untuk mengevakuasi korban dari ketinggian 10 meter. Akhirnya tadi kita melaksanakan evakuasinya dengan menggunakan tali untuk korban itu kita digendong sama personel, akhirnya bisa turun pelan-pelan sampai dengan di bawah seperti itu. Kini korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban tewas kembali terjadi di Sumeneb. Kali ini seorang istri meregang nyawa usai disabet senjata tajam suaminya. Pelaku berdalih emosi karena sang istri terus minta pulang ke rumah orang tuanya akibat tak betah berkeluarga dengan pelaku. Tersangka berinisial ME berusia 38 tahun warga desa Gading, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Sementara korban berinisial SW berusia 46 tahun. Korban mengalami luka parah di beberapa anggota tubuhnya akibat sabetan senjata tajam pelaku. Meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, nyawa korban tak tertolong. Peristiwa bermula saat korban minta izin pulang ke rumah orang tuanya. Permintaan ini sering diajukan korban karena ingin menemani ibunya yang hidup sendiri di rumah. Namun sang suami selalu tak mengizinkan dan membujuknya untuk tetap tinggal bersama. Diduga korban tak tahan hidup rumah tangga dengan pelaku sehingga ingin tinggal terpisah. Berdasarkan keterangan saksi bahwa suami istri ini sering cekcok dan penyebabnya antara lain karena istri merasa tidak nyaman, tidak betah di rumah. Kemudian suami berusaha untuk mempertahankan supaya istrinya tetap berada di rumah. Faktor ekonomi kan? Ini masih kita selidiki. Pelaku kini mendekam di tahanan Polres Sumeneb dan terancam hukuman 15 tahun penjara serta denda 45 juta rupiah karena melanggar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Fatur Rosim melaporkan dari Sumeneb. Saudara, seorang warga Bogor, Jawa Barat diringkus oleh anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo lantaran menjadi muncikari. Praktek prostitusi online ini melibatkan 4 perempuan di bawah umur. Dari pengakuan pelaku berinisial AR, praktik prostitusi online ini sudah ia lakukan sejak bulan Juni lalu. Dalam setiap transaksinya, AR meraup keuntungan antara 50 hingga 150 ribu rupiah. Tersangka terbukti menjual 4 gadis di bawah umur berusia antara 16 hingga 17 tahun. Mereka ditawarkan ke pria hidung belang dengan harga bervariasi. Menurut penuturan korban yang mayoritas merupakan warga Jawa Barat, mereka terpaksa menuruti kemauan AR lantaran terjebak. Para korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji 8 juta per bulan. Adapun persamaan pasal yang digunakan adalah pasal 88 junto pasal 78 I Undang-Undang Nomor 35 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman 10 tahun penjara, atau pasal 12 junto pasal 15 huruf G Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Adapun tentu motif dari kejahatan ini adalah terkait dengan motif ekonomi. Tersangka AR dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, tim arkeolog menemukan 5 kerangka manusia di bawah reruntuhan saat ekskavasi di situs Kumitir di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Namun belum diketahui kerangka manusia itu berasal dari era Majapahit atau masa sesudahnya. 5 kerangka manusia tersebut diantaranya 4 dewasa dan seorang anak-anak yang relatif masih utuh. Posisi kerangka tengkurap di kedalaman 50 cm dengan letak tengkorak kepala ke arah utara. Meski begitu, belum diketahui pasti jenis kelamin dan masa kehidupan dari kelima kerangka. Hingga saat ini, tim arkeolog masih melakukan penelitian dengan melibatkan ahli paleoantropologi Universitas Airlangga, Surabaya. Mengantisipasi kerusakan, kerangka manusia yang ditemukan di bawah reruntuhan situs purbakala itu ditutup papan kayu. Ini kami gali di sektor itu, kami dapatkan 5 lagi kerangka manusia. Ya, yang jelas dari sisi ukuran itu ada 4 ya, dari 5 itu 4 yang ukuran tinggi ya, selayaknya dewasa sama ukuran kecil. Ya, kalau secara konteks ruangan dekat Pak, tapi nanti semoga dari sini ya, itu nanti kan bisa dianalisis keterhubungannya ya. Bekerja sama dengan paleoantropologi FISIP UNER ya, jadi mereka ahlinya yang nanti bisa mengidentifikasi tentang atau terkait dari temuan kerangka tersebut. Situs purbakala yang dieskavasi ini diduga kuat bangunan istana milik Bre Wengker yang merupakan adik ipar Raja Majapahit Hayam Wuruk. Lokasi situs purbakala ini dekat dengan pemakaman umum Dusun Bendo, Desa Kumitir. Penemuan sebuah kerangka di lokasi ini juga pernah terjadi pada tahun 2021 silam. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.